Dalam kesadaran Qin Yichen, satu-satunya keturunan naga sejati yang diinjak kakinya adalah Hua Daoru, dan itu masih menginjak kepalanya. Tapi itu milik pertempuran berdampingan antara teman-teman Tao dan orang kepercayaan. Dengan dua naga bertarung bersama, Qin Yichen tidak berani memiliki ide sedikit pun untuk menggunakan Hua Dao sebagai tunggangan. Selain itu, tidak ada keturunan naga sejati yang akan digunakan sebagai tunggangan untuk keberadaan di luar ras lain. Terlepas dari seberapa kuat dan menakutkan keberadaan itu, bahkan jika itu adalah leluhur naga Leize, tulang belakang naga yang tak terhapuskan dapat terganggu, tetapi benar-benar mustahil untuk menjadi tunggangan. Belum lagi yang disebut naga emas yang menyerah di kaki dewa tertinggi. Bagi banyak ksatria yang setia kepada para dewa, mereka ingin menemukan jejak naga dan membunuh naga itu. Selain membunuh naga, mereka akan bertarung melawan naga jahat untuk menjinakkan naga dan menjadikannya tunggangan mereka. Sejak saat itu, ksatria itu menjadi ksatria naga. Ksatria yang bisa mengendalikan naga dianggap sebagai eksistensi di antara para ksatria yang dikagumi banyak orang. Dan bahkan pengalaman banyak ksatria untuk menjadi dewa perlu membunuh naga itu. Dalam kata-kata kasar, tidak banyak ksatria naga, yaitu, tidak sedikit naga yang digunakan sebagai tunggangan. Dan di bawah mata Kasa yang berduka, Qin Yichen mengerutkan bibirnya dan terengah-engah, sambil merasa tidak berdaya. Meskipun tongkat dewa tua ini berutang pukulan, itu tidak berbohong, dan tingkat kesetiaan berbanding lurus dengan tingkat sanjungan. Menurut Kasa, naga yang dikenalnya seperti ini, bahkan banyak orang percaya yang mengetahui legenda tentang naga, tidak hanya dirinya. Bahkan orang tua dari banyak orang percaya yang memperlakukan anak-anak nakal akan mengatakan bahwa mereka pergi ke hutan untuk bermain di malam hari. Selain vampir manusia serigala, mereka juga akan membobol sarang naga. Qin Yichen sakit kepala. Di alam semesta ini, apakah naga menjadi simbol menakut-nakuti anak-anak? Tapi inilah yang sebenarnya dipikirkan Kasa. Dalam keputusasaan, Qin Yichen hanya bisa menahan ketidakbahagiaannya, membolak-balik buku-buku kuno, dan terus bertanya pada Kasa. Itu saja. Kenapa rekor naga di atas tidak dihancurkan oleh pembunuh naga pada akhirnya, atau diambil sebagai tunggangan? Bukankah itu akhir yang bagus? Kasa lemah dan lemah. Bagaimana kejahatan bisa berakhir dengan baik? Melihat mata marah Qin Yichen, Kasa buru-buru mengubah kata-katanya. Penyerahan pada hukuman Tuhan bukan untuk memurnikan naga. Qin Yichen terdiam. Tidak peduli seberapa keras dia mengalahkan Kasa. Tongkat dewa tua itu tidak bisa bercerita banyak tentangnya. Tidak senang, Qin Yichen hanya membuang buku-buku kuno. Melihat catatan yang tersebar di seluruh lantai, wajahnya tertekan. Apakah itu semua tentang naga? Nah, apakah ada naga lain? Qin Yichen berpikir sejenak. Naga sejati yang dia cari bukanlah spesies yang sama dengan kadal bersayap ini. Yah, itu jenisnya. Seperti ular dan piton. Dengan sisik. Tetapi mereka memiliki tanduk naga di kepala mereka. Nah, itu dia. Mereka biasanya memiliki kumis naga, menari seperti ini. Petik 2. Seperti yang dijelaskan Qin Yichen, dia hanya menggunakan ujung jarinya untuk memadatkan kekuatan sucinya dan mengubah naga biru dari udara tipis. Dengan ujung jarinya di mata naga biru menari di sekitar Kasa dengan rangan naga yang kuat, menakuti tongkat dewa tua. Gemetar. Tapi ini hanya sinar kekuatan magis Qin Yichen, hanya untuk membuat tongkat dewa tua ini ingat. Tetapi setelah melihatnya sebentar, Kasa sekali lagi menggerutu dan berkata, "Puji para dewa, maafkan ketidaktahuan saya. Dan bukankah ini ular raksasa bertanduk panjang?" Kasa tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada akhirnya. Lagi pula, di matanya, dewa tertinggi yang agung ini hanya mencari jejak naga. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan naga itu. Tapi ludah ini membuat Qin Yichen menggertakkan giginya. Apakah kamu masih mengeluh? Ular raksasa dengan tanduk panjang, kan? Bang-bang. Dengan dua pukulan ke bawah, tongkat dewa tua itu menonjolkan dua tas besar di dahinya. Dan Qin Yichen juga membantunya menumbuhkan sepasang tanduk. Sepertinya tidak ada jejak naga asli di tempat hantu ini. Qin Yichen menatap Kasa, air mata di mata tongkat dewa tua. Tetapi dia tidak berani menyentuh tas yang ditinggalkan di kepalanya oleh dewa tertinggi yang agung. Dewa yang pertama menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Naga yang dikatakan Kasa berbeda dengan naga asli yang dicarinya. Atau bahkan berbeda, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa setan membohongi dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat naga sungguhan. Pada saat itu di dunia serangga, jiwa mengerikan yang tertusuk oleh mata kosong dari kerangka api yang membakar membuat Qin Yichen curiga. Dan setelah datang ke alam semesta ini, mendengarkan ketakutan semua makhluk terhadap setan, yang tidak diragukan lagi adalah penguasa neraka. Meskipun Kasa sangat membenci setan, dia juga takut akan kekuatannya. Melihat reaksi tongkat dewa lama, setan seharusnya menjadi penguasa neraka yang memang layak. Tingkat keberadaan ini benar-benar sebanding dengan Raja Dewa. Tidak sulit bagi setan untuk menembus jiwa. Qin Yichen berpikir begitu di dalam hatinya, dan bahkan ketika dia secara bertahap menjadi akrab dengan alam semesta, biarkan yang pertama tahu bahwa penguasa neraka bukanlah hal yang baik.
dan dia tidak bisa meletakkan pertahanannya hanya karena kerjasama timbal balik. Menggunakan. Tentu saja, ada kemungkinan kedua bahwa kekuatan klub Dewa Tua Kasa ini terlalu lemah, dan penglihatannya terlalu rendah untuk menyentuh misteri yang lebih dalam. Tidak peduli apa hasilnya, Qin Yichen merasa tidak berdaya. Longzu, di mana kamu? Kayu, di mana kamu? Pada saat yang sama, di dunia lain, Yao bertanya di Istana Surga. Diseret kembali oleh permaisuri Huaxu sepanjang jalan, Putri Wenqing memiliki ekspresi cinta yang tak terlukiskan, matanya yang cerah kosong, seolah-olah dia telah dibawa pergi oleh Jiu Yu. Dalam pandangan Putri Wenqing, mungkin terlahir kembali, bukan? Mumu dan Jiu Yu sudah bermusuhan, dan Jiu Yu tidak akan memperlakukan jiwanya dengan baik. Setelah acara besar seperti itu, permaisuri Sixia datang. Dia duduk di samping, mencengkeram tangan putrinya. Wajahnya yang menawan juga penuh dengan kekhawatiran dan bahkan kesengsaraan. Menantu saya, Cheng Long, apakah itu? Apakah dia jatuh? Feng Tianxing juga hati dan jiwanya. Kecuali untuk nama keluarga yang berbeda. Itu benar-benar seperti anaknya sendiri. Terutama berpikir bahwa Tianxing lahir di surga dan bumi. Tanpa ayah dan ibu. Tetapi dibiarkan seperti ini. Dan Wenxing akan menjadi janda untuk langit di masa depan. Dari kekosongan putrinya hingga tatapan tidak menyenangkan di matanya, permaisuri Sixia sudah menebak jawabannya. Siapapun memiliki kemungkinan untuk jatuh, dan bahkan perjuangan kekaisaran ini telah menyebabkan banyak istri kehilangan suami mereka, dan telah menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakitnya sama, dan ketika itu menimpa diri sendiri, itu sangat nyata. Pak, apakah Anda menemukannya? Kemana perginya roh saudara ipar saya yang patah? Atas desakan Ke Wenjing, Bai Guanxing mengerutkan kening, dan melihat sekeliling. Di samping yang terakhir, ada lilin yang diukir dengan kekuatan gaib, dan artefak kekaisaran Bihai tergeletak horizontal di depan lututnya. Nyala lilin itu sangat redup, bergoyang terus-menerus, menyebabkan senjata kekaisaran Bihai di depan lututnya terus-menerus bergetar, seolah-olah mengucapkan jeritan memecah langit dan memecah ombak.